Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaningtyas SIP STMM. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait materi pasar valuta asing atau falas. Forex atau menurut pengertian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai valuta asing atau falas, yaitu suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, perlu diketahui pula bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional berikut. Pasalnya, mata uang untuk falas haruslah termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Mata uang hard currency umumnya berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia. Contohnya adalah euro, dolar Amerika Serikat, dan yen Jepang. Lalu, apakah rupiah termasuk ke dalam golongan hard currency? Sayangnya mata uang negara Indonesia ini masih terbilang lemah dan sangat jarang dimanfaatkan untuk alat pembayaran berskala internasional. Oleh karenanya, rupiah tercatat sebagai soft currency. Tak hanya itu, falas juga merupakan bagian dari devisa negara. Devisa adalah kekayaan negara yang berada di luar negeri dengan wujud yang dapat berupa barang, jasa, ataupun mata uang. Sehingga semakin sering mata uang suatu negara digunakan, maka semakin menguntungkan pula hal tersebut bagi negara yang bersangkutan. Sementara pasar valuta asing atau juga disingkat falas adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pasar valuta asing merupakan tempat jual beli falas dalam bentuk nilai tukar atau yang biasa dikenal sebagai kurs. Kegiatan penawaran dan permintaan valuta asing biasanya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank. Dalam melakukan transaksi di dalam pasar valuta asing, hanya lembaga dan perorangan yang berizin yang dapat menjual dan membeli mata uang di dalamnya. Pasar valuta asing terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah pasar spot dan pasar forward. Pada pasar spot terjadi transaksi jual beli mata uang asing di bank resmi dan juga money changer. Sedangkan pada pasar forward melayani transaksi pembelian valuta asing dengan perjanjian di awal dan biasanya dilakukan oleh bank besar. Lantas, mengapa mata uang suatu negara berbeda dengan mata uang negara lainnya? Nah, perbedaan nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lainnya disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perkiraan tentang persediaan mata uang di masa mendatang. Yang kedua, perkiraan tentang kebijaksanaan pemerintah terhadap kekayaan perorangan. Yang ketiga, perkiraan mengenai neraca pembayaran. Yang keempat, kepercayaan akan keseimbangan saldo perdagangan, dan yang terakhir, tanggapan terhadap campur tangan resmi pada bursa uang. Kemudian, pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, di antaranya yaitu yang pertama, transfer daya beli atau transfer of purchasing power. Dalam perdagangan internasional, hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya untuk menjual atau membeli suatu barang di luar negeri haruslah menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tinggal atau negara suatu pihak. Biasanya dilakukan dengan sistem clearing. Yang kedua, penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diberikan kemudahan untuk pelaksanaan atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, mengurangi resiko falas. Importir menghindari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan seperti perubahan kurs saat transaksi. Dan yang terakhir, memungkinkan dilakukan hedging atau arbitrage.
Selain memiliki fungsi, berikut ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pasar valuta asing. Yang pertama, untuk memperlancar transaksi antar negara. Salah satu manfaat dari pasar valuta asing adalah dapat memberikan kelancaran atau kemudahan dalam melakukan transaksi antar negara. Misalnya, jika kita membeli barang dari Amerika, maka kita harus melakukan pembayaran dengan mata uang dolar Amerika. Lalu yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasar valuta asing juga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara. Hal ini dapat menggiatkan dunia usaha sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa negara. Pasar valuta asing tidak hanya membantu memperlancar transaksi dua arah antar negara, tapi juga membantu meningkatkan cadangan devisa dengan memberikan cadangan mata uang asing pada suatu negara. Yang keempat, memperlancar pembangunan nasional. Pasar valuta asing secara efektif menyerap tenaga kerja sehingga bisa mudah memperbaiki serta memajukan kondisi suatu negara. Yang kelima, memungkinkan terjadinya clearing internasional. Merupakan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk bertransaksi sehingga selesainya pelaksanaan kesepakatan antar negara tersebut. Selanjutnya, pasar valuta asing memiliki beberapa karakteristik yang unik, seperti volume perdagangannya yang sangat besar, likuiditas pasar yang tinggi, dan jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari, kecuali akhir pekan. Pusat perdagangan utama valuta asing ada di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka pasar Eropa mulai dibuka. Dan pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual ataupun sebaliknya, yaitu melakukan penjualan dulu, lalu ditutup dengan membeli. Tidak seperti halnya dengan bursa saham tempat para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, sedangkan pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot atau pasar tunai. Ini adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan atau kurs spot suatu valuta asing. Komoditas atau falas asing yang dijual secara tunai dengan penyerahan segera yang disebut sebagai actual market atau physical market. Transaksi spot terdiri dari transaksi valuta asing yang biasanya selesai paling lama dalam 2 hari kerja. Nah, dalam pasar spot terdiri dari 3 jenis transaksi, yaitu cash, adalah pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. Kemudian ada juga TOM, ini singkatan dari tomorrow atau besok, yaitu pengirim dilakukan pada hari berikutnya. Dan spot, pengiriman yang diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Yang kedua ada pasar forward. Pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurs forward atau mata uang. Kurs forward ini adalah nilai tukar suatu valuta asing dengan valuta asing lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Nah, transaksi forward ini adalah transaksi valuta asing yang pengiriman mata uangnya dilakukan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Kurs transaksi forward yang akan diselesaikan telah ditentukan saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari 2 minggu hingga 1 tahun. Sementara untuk jatuh tempo kontrak forward biasanya terjadi bila eksportir atau importir atau pelaku ekonomi lain yang terlibat di pasar falas harus membayar atau menerima sejumlah uang asing pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pasar currency futures.
Pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures ini adalah suatu kontrak currency yang menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta asing tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di waktu yang akan datang juga. Sebuah MNC atau multinational corporation yang ingin membendung atau membatasi utangnya akan membeli kontrak currency futures untuk mengunci harga suatu valuta asing di waktu yang akan datang. Nah, yang terakhir ini pasar currency options. Ialah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call options menyediakan hak untuk membeli valuta asing tertentu dengan harga tertentu yang dinamakan dengan strike price atau exercise price dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call options digunakan untuk menghedge utang-utang valuta asing yang harus dibayarkan di waktu yang akan datang. Currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam periode tertentu. Currency put option ini digunakan untuk menghedge piutang-piutang valuta asing yang akan diterima di waktu mendatang. Berikutnya, pelaku pasar valuta asing. Pelaku utama dalam pasar valuta asing amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi, namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi dalam pasar valuta asing dapat digolongkan menjadi perusahaan, individu, bank umum, pialang pasar falas atau broker, pemerintah, bank sentral, spekulan atau arbitraser, dealer atau market maker, kemudian perusahaan manajemen investasi dan hedge funds. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan transaksi investasi dalam pasar falas, yaitu yang pertama, transaksi berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Kemudian likuiditas, banyaknya broker atau dealer dalam pasar valuta asing menjadikan pasar tersebut sangat liquid sekaligus bisa membuat harga menjadi lebih stabil. Yang ketiga, modal dan biaya transaksi forex relatif lebih rendah jika dibandingkan kelebihan forex dengan jenis investasi lain. Misalnya saja saham, maka bisa dibandingkan modalnya minimal dibutuhkan 20 juta. Dibandingkan dengan investasi pada sektor real biasanya membutuhkan lebih dari 50 juta. Yang keempat, keuntungan dari dua arah. Para trader dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika pasar naik ataupun turun. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual atau harga penutupan pada pesanan beli. Yang kelima, fungsi leverage atau daya ungkit faktor pengalih. Dengan modal relatif kecil, kita dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Kemudian, return on investment atau ROI falas lebih tinggi. Yang ketujuh, investor bisa tetap bertindak aktif. Kelebihan investasi forex dapat menentukan kapan dan juga seberapa besar investasi dengan melakukan aktivitas jual beli tersebut. Harga real time bisa diakses kapan saja dengan cuma-cuma. Selanjutnya, tersedia demo akun yang bisa dimiliki, bisa mendapatkan transaksi dan laporan online, serta keamanan dalam perdagangan falas akan sangat terjamin. Nah, perdagangan valuta asing juga mengandung beberapa kelemahan atau resiko, yaitu yang pertama, resiko kurs pertukaran atau exchange rate risk. Resiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. Yang kedua, resiko negara asal. Resiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti intervensi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah. Yang ketiga, perubahan kurs. Perubahan kurs suatu mata uang akan mendorong spekulasi. Lalu kelemahan yang keempat menimbulkan inflasi. Aktivitas perdagangan falas mendorong timbulnya inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum. Yang kelima, keadaan resesi. Jika suatu negara sedang mengalami resesi, maka aktivitas perdagangan falas akan mendorong terjadi kebijakan devaluasi.
Baik, sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi pasar valuta asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.